Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk si Bitcoin ya. Kemarin juga udah update untuk Bitcoin dan juga XRP. Dan ya, untuk posisi ataupun hari ini akan saya update juga Bitcoin beserta altcoinnya. Untuk quick update yaitu Solana, teman-teman ya. Sedikit reminder juga ya, untuk malam hari ini tuh ada dua news event yang bisa berpengaruh ke pergerakan market. Yang pertama itu ada initial jobless claim, itu sekitar jam setengah 9 malam. Dan crude oil inventories ya, ini sekitar jam 11 malam. Nah, jadi ini bisa diperhatikan untuk dua news event ini. And then ya, untuk si Solana ini so far dia sempat sideway dan ketahan ya di box warna hijau ini yang sebelumnya sempat saya tandain juga di sini pada pergerakan sebelumnya. Ini secara daily time frame ya. Bulan Februari ya, 27 Februari ini sampai Maret dia sempat create base di sini ya, naik create base kemudian lanjut naik lagi gitu ya, meneruskan penguatannya kembali sampai ke ATH-nya di 259 dolar. And then dia berangsur turun dan dia di bear market ini kita mungkin juga sama-sama tahu ya, semua turun, cuman ya Solana bisa terhitung sangat ekstrim turunnya. Terlebih lagi waktu kasus FTX itu membludak gitu ya. Solana itu benar-benar kena imbasnya. And then ya sekarang ini meneruskan penurunannya kembali. Bahkan di box warna hijau ini yang sempat ketahan di sekitar 12 dolaran itu sudah jebol ya. Jadi ya mungkin ini bisa juga ya, karena kemarin itu kan si Kribo sempat ketahan and then akhirnya dibebasin lagi gitu kan. Ya bisa aja mungkin ini salah satu ulah dia, kemarin tuh sempat ketahan karena udah ketangkep and then sekarang dia lepas lagi, mungkin butuh dana lagi dan lain sebagainya, akhirnya dijual lagi gitu ya. Pas dia lihat, wah ini Solana kok nggak naik lagi, ya udah gue jual lagi lah gitu ya teman-teman. Ya bisa aja gitu ya, mungkin gimana menurut teman-teman semua bisa ditulis di kolom komentar bawah video ini. And then ya ini masih pembahasan yang Solana pada beberapa saat yang lalu. Ini secara daily sempat saya tandain dengan garis warna merah. Sebelumnya di sini juga sempat dia pullback sebelum lanjut naik lagi ya. So di garis merah pertama itu di sekitar 7,6 dolar itu menjadi next target untuk si Solana bisa dihampiri gitu ya. Jadi udah sempat saya sampaikan juga kalau misalkan memang benteng pertahanan ini sampai dijebol sama si Solana ya, next potentially target itu di sekitar 7,5 7,6 dolar, sekitar range area itu yang sangat berpotensi untuk divisit sama si Solana itu ya. Kemudian itu kan secara zona nih ya. Kalau kita lihat secara zonasi, oke, dia akan coba menghampiri dan testing level area situ. Dan kalau misalkan kita menggunakan bantuan kaki Fibo pun, ini secara daily time frame ya, by the way, dari swing low ke swing high-nya yang terakhir, maka ya kita mendapati beberapa golden ratio. And then ya biasanya kita bisa menargetkan di antara retracement 1,6 sampai di retracement 2-nya itu di sekitar 6,86 sampai 8,4% gitu ya. Berarti kan memang tadi sudah saya sampaikan kalau secara zonasi itu di sekitar 7,5 sampai 7,6 dolar, dan yaitu precisely di antara dua area dari bantuan kakek Fibo ini. Jadi ya memang ini adalah area istilahnya ideal gitu ya untuk dites sama si Solana. Ini menjadi target gitu ya. Let's say 6,9 ya, kita anggap aja 6,9 sampai 8,4 dolar itu menjadi next target potentially yang akan divisit sama si Solana. Jadi buat teman-teman mungkin yang nanya, wah ini Solana potensi ke kisaran berapa lagi? Ya mungkin baru akan mempertimbangkan cicil iseng dan lain sebagainya, mungkin pakai uang jajan aja atau uang iseng aja ya, mungkin bisa diperhatikan di antara range 6,8 sampai 8,4 dolar ya. Jadi itu adalah range area yang sangat berpotensi untuk divisit sama si Solana. Dan kalau kita lihat untuk RSI secara daily time frame pun ini sudah benar-benar extremely oversold teman-teman ya. Jadi mungkin kalau ada bandingan sekali lagi ya bisa expect dia mengalami pemantulan dari kisaran area sini ya. Cuman memang perlu diperhatikan sekali lagi, bukan sifatnya atau pasti ya. Kalau misalkan dia udah visit ke kisaran sini gitu ya, oke, kita udah lihat di situ ada beberapa support dan lain sebagainya. Kemudian RSI juga udah extreme oversold juga, and then tiba-tiba ya adanya FAT ya untuk Solana inilah itu ya, itu bisa aja malah makin turun lagi gitu ya. Cuman memang kita melihat opportunity dan juga area
yang berpotensi divisit sama si Solana dan bisa dipertimbangkan. Bukan artinya pasti mantul, pasti ngepam dan lain sebagainya. Mungkin kalau dia udah visit, kalian udah mau beli dikit, dia adanya mantul, kalian jual, it's okay gitu ya. Mungkin yang pengen swing atau pengen scalping tipis aja ya bisa diperhatikan untuk area ini gitu ya. Karena memang kita tahu sekali lagi untuk memasuki bear market dan winter itu bukanlah hal yang sebentar. Jadi ya kita nggak bisa expect wah dia udah ke sini langsung ngepam parah bull run ya, bukan begitu juga mindsetnya gitu ya. Jadi bisa dicocokkan lagi dengan trade plan kalian masing-masing. Saya cuma mau menginfokan aja next potentially target yang mungkin kalian bisa manfaatkan dan juga pertimbangkan untuk area buy untuk si Solana gitu ya. Jadi kalau misalkan area itu pun jebol ya bukanlah hal yang nggak mungkin Solana akan berada di bawah $5 gitu ya. Palingan ini dulu yang perlu diperhatikan untuk si Solana secara short term sampai mid termnya gitu ya. Bisa aja dia ngetes di kisaran sini sideways, atau malah dia mantul, atau malah dia sideways sebentar kemudian lanjut turun lagi. Ya karena memang kita tahu sama-sama Solana ini belum adanya kabar yang benar-benar bagus dan orang-orang masih cenderung dalam ketakutan untuk si Solana ini. Ya terlihat aja dari chartnya ya, price-nya di sini kita bisa lihat dari candlestick-nya ini ya benar-benar memberikan tanda atau sign bahwa ya Solana ini benar-benar masih berada dalam tekanan seller yang ya cukup signifikan gitu ya. Buyer saya itu belum benar-benar mampu ngangkat harga si Solana. Itu yang perlu di note. Dan ya ini untuk si Bitcoin secara daily time frame ya, kita bisa lihat di sini akhirnya dia lanjut penurunan ya. Sebelumnya ada bearish engulfing, kemudian kita lihat juga ada bearish candlestick, dan sekarang baru ada sedikit ya bullish candlestick yang ya kita nggak boleh melupakan juga ada dua news event yang cukup penting malam ini ya, bisa aja sangat-sangat berpengaruh ke pergerakan market. Entah dia apakah dari area sini memang dia sekali drop lagi gitu ya, ngejar atau ngetes ke swing low terakhirnya dan potensi double bottom di situ baru mantul gitu ya, atau memang dari area sini dia melanjutkan penurunannya kembali ngetes ke next target area di mana itu menjadi tail candle dan close candle pada pergerakan 28 dan 29 November pada Bitcoin ya. Jadi bisa diperhatikan sekali lagi. Dan kalau misalkan dari ada sini dia mantul pun ya, oke, didukung dua news event ini dia mantul, perlu sekali diperhatikan apakah pemantulan di sini seperti ini ya, impulsif sekali, let's say dia ngepam gitu ya sampai ngetes lagi kisaran $17.000, atau malah kenaikannya itu cenderung terbatas gitu ya, seperti dicicil gitu ya, naik turun seperti ini gitu ya. And then ya mungkin di situ adanya opportunity untuk melakukan short kembali untuk si Bitcoinnya gitu ya. At least yang bisa kita perhatikan adalah bisa aja kalau kenaikannya itu bertahap ya, overall momentum bisa aja seperti ini gitu, ngejar area 16.000 16.200-an dolar. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini didukung dengan news event malam ini gitu ya, and then di akhirnya ngepam ya, mungkin kita bisa mengekspektasikan dia ngevisit next target lagi di sekitar 17.200 17.250 dolar atau sekitar 17.300 dolar yang sempat beberapa saat lalu kita bahas gitu. Cuman ya so far nggak bisa kita expect banyak untuk si Bitcoin ngepam parah ya. Kita lihat juga beberapa area resist kuatnya untuk secara short term dan terdekatnya, dan juga RSI-nya pun belum mampu break area ataupun level 50. Jadi kita balik lagi nggak bisa expect untuk si Bitcoin itu ngepam parah. Palingan kalau dia penguatan pun terbatas, dan ya kita bisa tandain beberapa area yang tadi sudah saya mention seperti 17.000 bahkan 17.250 dolar untuk secara daily. Tapi kalau misalkan dia meneruskan penurunannya pun ya kita bisa expect dia ngetes ke area swing low terakhirnya dia ataupun ke next target supportnya di sekitaran 16.000 16.250 dolar. Jadi palingan itu untuk secara daily time frame ya. Kita belum adanya melihat tanda-tanda dia akan reversal atau bagaimana. Yang jelas dua news event ini sangat penting dan bisa berpengaruh ke pergerakan Bitcoin. Oke, jadi ini lanjut pembahasan untuk si Bitcoin secara time frame 1 jam ya. Ini pembahasan terakhir, tadi untuk secara daily-nya udah kita bahas, sekarang untuk secara time frame 1 jam. So far ini masih sama seperti pembahasan kemarin ya. Ini box warna orange yang sebelumnya kita bisa lihat di sini mendapatkan reaksi ya, dia mantul. And ini sempat juga menjadi area support and then resistance. Di sini juga terakhir kali dites dia mantul juga. And then dia ini beberapa kali lumayan struggling dia untuk jebolin gitu ya. Ini mantul, and ini sini mantul juga. Cuman kita bisa lihat pemantulan yang terakhir pun ini sempat ngelewatin EMA 34 dan 55 secara time frame 1 jam, kemudian kena reject lagi gitu ya. Dan posisi sekarang pun dia masih mencoba bertahan di atas area ini, box warna orange ini ya, let's say di atas 16.500 dolar.
Dan untuk area resist terdekatnya pun kita bisa pergunakan untuk EMA 34 dan 55 karena ya terakhir kali pun ini benar-benar direspek gitu ya. Sama seperti pembahasan kemarin pun kita perlu sekali waspada di sekitar $16.800 karena terakhir kali pun tekanan seller signifikan datang dari kisaran situ dan ya hampir menyentuh 16.800 saja udah kena reject strong gitu ya. Jadi balik lagi itu ada area yang perlu kita perhatikan, at least untuk secara short termnya kita perlu perhatikan dulu EMA 34 dan 55 nya dulu. Apakah si Bitcoin ini kalau mampu reclaim, at least dia mampu reclaim gitu ya, break dulu kemudian retest gitu ya. Untuk retest dulu EMA 34 dan 55 nih garis warna biru dan kuning untuk dia bisa lanjut penguatan ya, ngetes lagi kisaran $16.800 dan ya untuk area next target resist yang kuatnya di sekitar 17.040 sampai 17.100-an dolar ya. Jadi itu untuk si Bitcoin yang perlu diperhatikan. Dan ya so far kalau misalkan kita pergunakan untuk area penguatan-penguatan yang terakhirnya pun kita bisa menggunakan untuk trendline resisten ini gitu ya. Ya kita bisa lihat ya ini cukup memberikan dampak lah untuk si Bitcoin. Kita bisa lihat nih kena reject, ini kena reject dan ya terakhir kali pun kena reject dan ya di sini juga di situ ada EMA 34 dan 55 bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk ya bisa dibilang time frame kecilnya. Kemudian untuk apa namanya area supportnya kita bisa pergunakan juga untuk trendline support ini ya bagian bawahnya. Jadi so far dia bermain di dalam sebuah channel nih. Kita bisa lihat pergerakannya pun cenderung terbatas banget. Dan ya breakout dari salah satu, entah dia break dari si trendline support ini atau trendline resisten bagian atas mungkin bisa dimanfaatkan. Ya kalau misalkan dia mampu break, energy test mungkin bisa dipertimbangkan untuk mengambil long. Tapi kalau misalkan dia malah breakdown and then retest mungkin bisa dimanfaatkan untuk mengambil short gitu ya. Palingan itu yang perlu dipantau. Secara overall dia masih mencoba bertahan di atas 16.500 dan balik lagi untuk trendline ataupun channel ini bisa kalian manfaatkan untuk transaksi di Bitcoin secara short termnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit.